Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfir wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa karamihim fid din wa dunya wal akhirah. Sadaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أصدقاء الحديث بكتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال معاذ رحمه الله في دليل آمين. الحاضرين الكرام, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, tokoh masyarakat bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, segenap pengurus Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untaian rasa syukur kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkamis syar'iyyah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diaku Rasulullah sebagai umatnya istiqomah dalam melaksanakan segala perintah serta larangannya, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul umma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahumullah fi wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 ya, baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali man adha'ama musliman bi nafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Wa qala sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, man adha'ama musliman, barang siapa yang memberi makan kepada seorang muslim. Halaman 8 ya. Biti binafsin, dengan kebaikan dirinya, artinya dengan penuh keikhlasan. Kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah akan mencatat lahu bagi dirinya
alfi 1000 yaitu 1.000.000 hasanatin kebaikan. Wa maha anhu dan Allah akan menghilangkan anhu darinya alfi sayyiatin 1000 kejelekan. Wa rafa'a lahu dan Allah akan mengangkat lahu untuknya alfa darajatin 1000 kebajikan atau 1000 derajat kemuliaan. Ini udah belum? Udah ya? Belum? Hah? Belum? Ada yang tandain enggak? Udah sampai sini belum? Belum? Belum ya, sampai ini. Jamaah yang Allah SWT, Rasulullah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang memberi makan satu makanan kepada seorang muslim, ya, dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dari satu piring yang diberikan kepada orang yang muslim itu, orang yang beriman itu, sebagai tanda satu saudara dengannya, Allah mencatat untuknya 1.000.000 ganjaran kebajikan. Ini bukan main ya. Ini ganjarannya bukan main. 1000 kebajikan, kemudian mengangkat atau menghilangkan 1000 kejelekan, dan Allah pun meninggikan derajatnya dengan 1000 derajat bagi orang yang memberikan makan kepada saudaranya yang seiman dan seakidah. Karena memang Rasulullah SAW menyatakan Islam itu, salah satu dari pondasi Islam itu adalah ukhuwatul Islamiyah, ya, tegaknya berdirinya Islam itu dengan sebab karena adanya persatuan atau ukhuwatul Islamiyah, saling memberi, saling membantu, saling merasakan. Terlebih Rasulullah menyatakan al-muslim lil muslim kal bunyan yasuddu ba'dukum ba'dha. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Gak akan mungkin kalau seandainya satu bangunan itu misalnya ada yang rusak, kemudian yang lainnya pun akan terasa, ya, kerusakannya. Tubuh kita kalau seandainya sakitnya di tangan, pastilah pala juga akan merasakan sakit, hati pun akan merasakan sakit, ya. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang betul-betul menjalankan syariat ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan mau membiarkan ketika saudaranya yang seiman seakidah itu mendapatkan kesulitan. Pasti dia akan bantu, ya, pasti dia akan bantu. Nah, ini dicontohkan pula dengan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada sebuah riwayat dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabili Rasad, Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari Al-Panani itu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat dari Muhajirin. Ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang nih seorang sahabat dari kaum Muhajir. Kalau kaum Muhajir itu adalah kaumnya Rasulullah yang dari kota Makkah kemudian hijrah ke kota Madinah, disebut dengan kaum Muhajirin. Kalau kaum Ansar adalah penduduk asli di Madinah, ya. Kalau yang hijrah dari Makkah ke Madinah namanya Muhajirin. Nah, kaum Muhajirin ini seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Majhudun ya Rasulullah, majhudun ya Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah." Mendengar sahabatnya lapar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya, mengutus sahabatnya ke rumah istri-istri Rasulullah, ya. Rumah yang paling dekat istri Rasulullah itu adalah Sayyidatina Aisyah. Karena Sayyidina Aisyah itu rumahnya itu berdekatan dengan mimbarnya Nabi. Kalau sekarang ini
rumah Sayyidatina Aisyah dipakai untuk dimakamkan jasad Rasulullah bersama dengan dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Datang nih sahabatnya ke istri baginda Nabi Sayyidina Aisyah, kemudian berkata, ya Sayyidina Aisyah, hal indi bidhaihika Rasulullah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk tamu baginda Nabi? Kemudian Sayyidina Aisyah menyatakan, walladzi ba'atsa bil haqqi nabiyyan ma indi syai'un illa ma, demi zat yang benar-benar telah mengutus seorang nabi, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa kecuali air putih. Ya, Sayyidatina Aisyah tidak punya makanan. Tidak punya makanan. Seorang istri Nabi, manusia yang mulia, yang apapun sebenarnya dia punya, tapi beliau tidak pernah menyisakan makanan, saudara, di dalam rumahnya. Ya. Ma indi syai'un, aku tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada tamu baginda Nabi, illal ma, kecuali hanya segelas air. Bayangkan, datang nih sahabatnya kepada Rasulullah, nggak ada ya Rasulullah, datanglah lagi ke tempat istri yang lain, terus istri yang satu, istri yang kedua, dan sebagainya, semuanya sama jawabannya, walladzi ba'atsa bil haqqi nabiyyan ma 'indi syai'un illal ma, demi zat yang telah benar-benar mengutus engkau sebagai nabi, ya Rasulullah, aku enggak punya makanan, enggak punya sesuatu yang bisa aku berikan untuk tamumu kecuali hanya air putih saja. Enggak ada. Ya. Akhirnya Rasulullah menyatakan, man dhaihaka fil lail, siapakah yang bisa menjamin tamuku di malam hari ini? Ya. Akhirnya ada seorang Ansar menyatakan, ana ya Rasulullah, aku bisa menjamin ya Rasulullah tamumu. Maka wantaliqu bihi ala rihlatih, dibawa dah, ya, digandeng tangannya, dituntun tangannya. Kaum Ansar menuntun tangan kaum Muhajirin, sahabat Nabi yang menyatakan dirinya lapar, ke rumahnya. Kemudian sampai di rumahnya, dia bertanya, wa qala li imra'atin, dia bertanya kepada istrinya, apakah punya makanan? Ma 'indi syai'un fi dhaihika Rasulillah wa akramahu, kita akan memuliakan nih tamunya baginda Nabi, kira-kira ada makanan enggak gitu. Kemudian menyatakan nih, istrinya menyatakan, ma indi illa futan sobiyan, aku nggak punya makanan, hanya punya satu piring makanan buat anaknya, futan sobiyan, satu piring makanan buat anaknya. Wah, kalau begitu biarkanlah satu makanan itu biar untuk tamunya baginda Nabi. Nanti ketika kita menyajikannya, tidurkanlah anakmu. Nah, di waktu malam, saudara, anaknya ini ditidurin. Setelah anaknya tidur, kemudian disiapkanlah makanan. Cuma satu piring. Dan satu piring ini dikhususkan untuk tamu yang memang dia jamin di hadapan Rasulullah untuk dikasih makan. Ya. Akhirnya begitu mau makan, lampu dimatiin. Makanlah mereka berdua. Ini tamunya makan dengan lahap, sementara tuan rumahnya mengetuk-ngetuk piring seperti orang yang sedang makan, saudara. Saking apa? Saking menghormati tamu, menghormati seorang muslim yang memang dalam keadaan lapar yang luar biasa. Makan sama-sama, ya. Setelah kenyang selesai, kemudian lampu dinyalakan. Nah, selesai itu, wa asbaha saidan, setelah paginya ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang kepadanya. Kemudian Rasul menyatakan, fa'ajaban nabi fa'ajaballahu ta'ala alaika if'alu dhaihaka fil lail. Allah begitu bangga kepada engkau. Allah bangga kepada engkau. Kenapa? Karena engkau memuliakan dengan apa yang engkau perbuat di kala malam kepada tamumu. Luar biasa, saudara. Maka turun ayat itu,
Surah Al-Hasr, ya, dinyatakan wa ya'thuru 'ala nafsika falaula bihi khasasa. Mereka lebih memuliakan orang lain ketimbang dirimu sendiri, ketimbang diri mereka sendiri, walaupun mereka itu dalam keadaan kesulitan atau kesusahan. Ini sebagai satu ungkapan, sebagai satu kebanggaan Allah kepada kaum Ansar yang betul-betul memperlihatkan dirinya sebagai seorang muslim yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang beriman itu dia yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kebenaran yang kelak kebenaran itu akan dia rasakan kenikmatan dan juga dia rasakan keberkahannya kalau dia menjalankannya, ya. Rasulullah menyatakan man ad'ama musliman bi tibi nafsin, barang siapa yang beri makan kepada orang muslim dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu alfi hasanatin, Allah akan memberikan 1000 atau sejuta kebaikan, ya. Kalau kita, masya Allah, terkadang kita nggak pernah mau peduli dengan saudara kita, ya. Ada saudara kita kelaparan di samping kanan kiri kita, nggak pernah kita mau peduli, masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang ini banyak yang namanya Jumat berkah. Ini salah satunya. Ini harus kita tumbuhkan kepedulian kita kepada sesama umat, apalagi dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini, ya. Banyak yang namanya PHK, banyak yang namanya orang kesulitan apa-apa. Terkadang juga ibu-ibu pada kesulitan minyak goreng, ya kan? Masya Allah. Ini harusnya ada saling memberi satu dengan yang lainnya, ada kepedulian, karena Islam itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Jangan sampai ada umat Islam, umatnya Rasulullah, kaum muslimin yang seiman dan seakidah dengan kita, mereka kesulitan kita tidak mau peduli, kita nggak mau bantu. Siapa lagi yang akan bantu umatnya Rasulullah kalau bukan kita sendiri sebagai umatnya? Siapa lagi yang mau peduli dengan umat baginda Nabi kalau bukan kita sendiri sebagai umat Rasulullah? Kalau kita ingin dianggap sebagai umat Rasulullah, ingin diakui sebagai umat Rasulullah, ingin dikenal wajah kita oleh Rasulullah Muhammad, maka haruslah kita ikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bangga dan Allah pun akan bangga. Seorang makhluk mau perhatian kepada makhluknya, seorang makhluk mau membantu kepada makhluknya, ini Allah bangga luar biasa, ya. Makanya Rasulullah datang terburu-buru ke rumah orang Ansar tadi untuk menyatakan fa'ajaballahu alaika, Allah bangga kepadamu, ya. If'alu daihuka daihukumal lail, di mana engkau telah memuliakan tamu-tamumu, ya. Kau telah memuliakan kaum muslimin di malam hari itu. Bayangkan, cuma punya satu piring makanan, yang satu piring itu hanya untuk anaknya, futan sobiyan, satu piring makanan untuk anaknya diberikan, ya. Ada orang yang bertanya, Ustaz, terkadang kan kita mengumpulkan harta untuk keperluan yang lain, terkadang untuk keperluan anak sekolah. Kemudian kalau seandainya ada orang datang, apakah kita kasih itu harta kita? Kalau melihat hadis kayak begini, ya, apakah kita langsung kasih aja? Enggak. Maksudnya lihat dulu keadaan orang yang minta itu, apakah betul-betul dia mintanya untuk menjaga dirinya agar dirinya ini terjaga. Kalau seandainya dia nggak makan kemudian dia bisa mati, kalau seperti itu maka wajib bagi kita untuk menolong apapun yang kita punya, kita berikan, ya. Kalau seandainya dia datang pengen, Pak, belikan saya sedikit harta, kenapa? Karena saya pengen beli motor misalnya, itu kagak boleh, ya. Mau minta harta sama kita tapi untuk membeli sesuatu yang sekunder, bukan yang primer. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim datang kepada kita minta bantuan, yang bantuan itu memang untuk menjaga keadaan dirinya, maka wajib, kagak boleh kita tolak, ya.
Tapi kalau datang kepada kita karena ada keperluan untuk membeli sesuatu yang sifatnya sekunder, kagak wajib, kalaupun dia nggak beli nggak akan berpengaruh bagi dirinya, ini boleh kita tolak, tapi tolaklah dengan cara-cara yang baik, ya. Nah saudara, kalau seandainya ini bisa kita laksanakan, luar biasa, ya. Wa qala sayyidil Mustafa li sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, hubbu li akhika kama tuhibbu li nafsik. Wahai Ali, cintailah olehmu, cintailah li akhika, saudaramu, kama tuhibbu li nafsik, ay mithlu li nafsik, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di dalam hadis yang lain, tidaklah beriman salah satu di antara kalian hingga kalian mencintai saudara kalian melebihi kecintaan kalian kepada diri kalian sendiri, ya. Nih Rasulullah memberikan nasihat kepada Rasulullah, uhibbu li akhika, cintailah saudaramu, kama yuhibbu li nafsik, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian, salah satu di antara kalian, sampai kalian betul-betul mencintai saudara kalian sendiri dibandingkan diri kalian sendiri, ya. Ini saudara, hadis ini berkaitan tentang peristiwa yang terjadi saat Rasulullah berada di kota Madinah, ya. Setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah, kota Madinah, sebelum datangnya Rasulullah itu banyak sekali kabilah-kabilah di sana, ya. Ada kabilah Ansar, ada kabilah Khaus, ada kabilah Khazraj, ya. Masing-masing kabilah ini seringkali bertengkar, seringkali menonjolkan dirinya sendiri, membanggakan kelompok-kelompok mereka sendiri. Akhirnya seringkali bertengkar, seringkali bertempur hingga mengeluarkan darah dan air mata. Ini sering sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah. Maka setelah Rasulullah di kota Madinah, Rasulullah mensatukan kaum-kaum yang ada di kota Madinah, disatukan oleh Rasulullah dengan satu ukhuwatul Islamiyah, ya. Islam itu ummatan wahidah, umat yang satu, ditegakkan dengan ukhuwatul Islamiyah. Syariat Rasulullah ini syariat yang diterima oleh mereka, ya. Akhirnya mereka bersatu, mereka menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Satu dengan yang lainnya saling membantu. Tidak lagi terbayang tentang peristiwa-peristiwa dahulu di mana mereka saling bertengkar, di mana mereka saling gontok-gontokan, di mana mereka saling berperang, ya. Udah enggak lagi saat itu, ya. Jadi mereka kalau kumpul bersama-sama saling berpelukan, ya, saling bergembira satu dengan yang lainnya, saling beranjang sana ke sana kemari, saling memberikan bantuan, memberikan makanan dan sebagainya. Nah, saudara, keadaan seperti ini itu membuat orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah merasa tidak nyaman, gak nyaman. Karena dengan bersatunya kaum-kaum yang terdapat di kota Madinah ini jelas-jelas akan merugikan orang-orang Yahudi. Karena Yahudi itu merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling mulia, golongan yang paling mulia di antara yang lain. Maka kalau seandainya kaum-kaum yang ada di kota Madinah ini bersatu, maka otomatis mereka akan terkalahkan. Maka ada satu orang pemimpin, salah satu pemimpin Yahudi bernama Sa'is bin Qais, ya, pemuka Yahudi. Dia melihat, kalau dia berjalan, dia melihat sekumpulan kaum-kaum yang berada di majlisnya Rasulullah, ada timbul rasa dengkinya luar biasa. Wah, kalau begini caranya mah susah nih untuk
menghancurkan kaum yang ada di kota Madinah. Ini kalau Muhammad seperti ini, bahaya nih, bahaya, ya. Maka kedengkiannya itu berusaha bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali kemarahan kaum yang seperti dulu, agar mereka ini tidak lagi bersatu tapi bertengkar terus menerus. Maka dipanggillah seorang pemuda, di mana pemuda ini adalah orang yang memiliki sahabat karib dari kaum Ansar. Dikasih tahu nih, coba kalau bisa pengaruh itu, ya, pemuda-pemuda Ansar, pemuda-pemuda Khaus dan pemuda-pemuda Khazraj, biar mereka bertengkar, agak bersatu. Nah begitu, ya. Alhasil anak muda ini pun setiap kali ada pertemuan selalu ikut nimbrung. Namun dalam majlis itu dia selalu meninggikan satu kaum dengan kaum yang lain, ya, untuk membangkitkan kembali kemarahan mereka. Ini terjadi. Akhirnya memang terpancing tuh kaum-kaum yang ada yang tadinya memang berkelahi, tadi bertengkar, kemudian datangnya Rasulullah, mereka jadi bersatu, kemudian kembali terpancing untuk marah, untuk dengki, ya. Akhirnya masing satu dengan yang lainnya tuh saling membanggakan dirinya di dalam majlis, hingga makin keadaan itu makin panas, hingga akhirnya orang-orang kaum yang ada di situ mereka mulai mencabut pedang. Nah saat itu terdengar oleh Rasulullah keadaannya, maka Rasulullah pun datang. Dan Rasulullah yang menyatakan, wallahi la arju ilal jahiliyah. Apakah kalian akan kembali kepada masa jahiliyah? Kata Rasulullah, datangnya Islam ini mempersatukan kalian dengan kemuliaan Allah. Kalian menjadi kaum yang mulia. Kalian meninggalkan semua tradisi-tradisi Yahud, tradisi-tradisi jahiliyah, di mana kalian saling bertengkar, saling membunuh satu dengan yang lainnya, tidak ada punya perasaan apapun. Maka sekarang apakah kalian akan kembali kepada kaum jahiliyah? Demi Allah, kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan baginda Nabi, mereka akhirnya menyadari. Maka kemudian mereka saling berpelukan, ya, saling berpelukan. Nah inilah kemudian Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian hingga kalian betul-betul mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini yang harus kita kembali kita ingat lagi, bahwa yang namanya ukhuwatul islamiyah itu adalah sebagai tonggak, di mana dengan adanya ukhuwatul islamiyah Islam akan kuat. Kalau seandainya Islam terfirqah-firqah, terbagi-bagi, terpecah-pecah, akan mudah musuh untuk menghancurkan kita, ya. Nah sekarang kan begitu nih, orang-orang Yahudi, orang-orang yang benci kepada Islam, mereka akan berusaha bagaimana caranya untuk menghancurkan Islam. Dibuat nih, di kotak-kotak nih umat Islam. Nah sekarang kejadian, saudara, betapa mudahnya dihancurkannya Islam. Kita ketika ada umat Islam yang terzalimi nggak pernah kita mau peduli, saudara, betul kan? Ini sekarang umat Islam yang ada di India, di Delhi, sekarang ini dalam keadaan yang amat sangat mengkhawatirkan, di mana mereka dibantai oleh orang-orang Hindu yang memang dengan tegas, dengan lantang mereka menyatakan perang terhadap umat Islam di sana, masya Allah. Dan itu difasilitasi oleh rezim di sana, saudara. Kalau seandainya kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, di mana orang yang beriman kepada Rasulullah menyatakan keislamannya dengan bersyahadat, itu mereka itu saudara kita. Alangkah ruginya kita, alangkah berdosanya kita ketika saudara kita yang seiman dan seakidah dibantai, sementara kita tidak punya keinginan apa-apa atau tidak punya gerakan apa-apa untuk membela mereka, ya. Kan kalau seandainya kita melihat seperti itu, harusnya ada rasa kemarahan kita, saudara. Saya beberapa kali mendapatkan postingan dari teman-teman saya, masya Allah, melihat
Ya, umat Islam di India, di New Delhi itu dibantai habis-habisan, saudara. Nggak tanggung-tanggung, saudara. Dipenggal palanya, kemudian di palanya itu dijadikan bola, ditendang ke sana kemari. Itu kaum muslimin yang dibuat seperti itu, saudara. Ya. Dan itu dibiarkan oleh rezim. Adakah orang-orang kafir yang mau peduli seperti itu? Ketika dikuasai negeri atau dikuasai dunia ini oleh orang kafir, maka yang ada tidak ada yang namanya penjagaan terhadap muruah atau terhadap kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang terjadi. Makanya pantas kalau Rasulullah seringkali berdoa. Ya, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yamtadidurihum. Rasulullah menyatakan dalam Al-Qur'an, ya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka antadirhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajara. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin. Ya Allah, jangan kau jadikan pemimpin di alam dunia ini dari golongan orang-orang kafir. Allah yang minta, Rasulullah minta tuh, yang diabadikan oleh Allah di dalam surah At-Taubah. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka antadirhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajara. Orang kafir kalau tidak sampai dia membantai umatnya Rasulullah, nggak kesampaian, maka dia akan menurunkan kepada generasi-generasi selanjutnya, ya, kebencian mereka kepada umat Islam akan terus menerus tuh sampai generasi-generasi selanjutnya untuk membantai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas. Ketika satu negeri atau ketika dunia ini dikuasai oleh orang kafir, umat Islam akan terbedaya, saudara. Umat Islam akan dihinakan, umat Islam akan dizalimi, umat Islam akan dibantai habis-habisan tanpa ada sedikit pun perasaan kemanusiaan. Gak ada, saudara. Adakah ketika negeri ini dikuasai oleh Islam, adakah ketika dunia ini dikuasai oleh Islam orang-orang kafir itu terbantai? Gak ada dalam sejarah, saudara. Gak ada. Ya. Ketika terjadi kekhalifahan saat Bizantium dikuasai oleh Islam, ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika negeri-negeri Eropa dikuasai oleh Islam, ketika berkibar yang namanya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ada enggak negeri yang dikuasai oleh Islam kemudian orang-orang yang ada di situ yang tidak sepaham, tidak seakidah kemudian dibantai? Enggak ada, saudara, enggak ada. Mereka mendapatkan jaminan keamanan oleh Islam. Jaminan keamanan oleh Islam itu diberikan. Bahkan ketika perang saja dipesan wanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kagak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, orang-orang tua tidak boleh dibunuh. Bahkan apapun yang ada di sekitar itu, binatang-binatang ataupun tumbuh-tumbuhan kagak boleh dirusak. Nah, ini adalah Islam, saudara. Beda ketika yang berkuasa adalah orang-orang kafir, karena kebencian mereka kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Tidak akan beriman salah satu di antara kalian kalau kalian tidak saling mencintai. Ya. Mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Al muslim lil muslim kal bunyan yasuddu ba'dukum ba'dha. Harus ada sekarang. Kagak mungkin ya kalau kita masih tetap sekukuh dengan sesuatu yang sifatnya buruk kemudian kita saling bertengkar. Masalah kunut tidak kunut bertengkar, masalah tahlil tidak tahlil bertengkar. Kapan lagi, saudara? Ini musuh-musuh Islam sudah memperlihatkan kebengisannya kepada Islam. Kalau kita nggak bersatu umat Islam, masih bicara masalah buruk, masih berdebat tentang masalah buruk, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak kembali menjadi ummatan wahidah, umat yang satu, tidak kembali kepada zuriyah Rasulullah atau kepada tradisi yang telah diberikan oleh Rasulullah, jangan diharap umat Islam ini akan
akan menguasai, atau umat Islam ini akan terhindar dari kezaliman orang-orang kafir. Ya, mana ada PBB sekarang mau peduli itu terhadap pembantaian di India, di Rohingya dan sebagainya? Gak ada, saudara. Orang mereka menguasain kok semua, gak ada. Jadi yang harus ada kepedulian kita. Apakah kita betul umatnya baginda Nabi? Apakah kita betul seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran? Kalau sebetul seperti itu, saudara kita, mereka juga beriman kepada Allah, mereka juga beriman kepada Rasulullah, mereka juga beriman kepada Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup mereka. Mereka baca itu Al-Quran, hukum-hukumnya mereka kerjakan, sama sebagaimana dengan kita. Tapi ketika dibantai, apakah kita mau peduli, saudara? Masya Allah. Ya. Ini kalau seandainya di sana dibiarkan, bisa jadi dia akan merembet kemana-mana. Akhirnya umat Islam pun ya tidak punya kekuatan. Ya. Nah, kalau seandainya bersatunya umat Islam, insya Allah akan tercegah yang namanya pembantaian yang sudah terjadi. Ini kan sudah terjadi beberapa kali, ya, karena tidak ada pedulian kita. Harusnya ada kepedulian kita kepada saudara kita yang seakidah, yang seiman dan seakidah. Ya. Kalau kita ingin betul-betul menjadi umat Rasulullah yang ingin diaku Rasulullah sebagai umatnya, kalaupun kita tidak sanggup datang membantu, apakah kita tidak sanggup dengan tenaga kita? Apakah kita tidak sanggup dengan harta kita? Minimal doa. Ya, dengan doa kita doakan kepada Allah. Ya, doakan kepada Allah agar diberikan bantuan. Ini Al-Quran nyatakan, ya, agar Allah berikan kepada mereka ketenangan. Summa nazalallahu ala sakinatin ala rasulihi wal mu'minina wa nazala ala aduwin lam yaraha. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada Rasulullah juga kepada orang-orang yang beriman dengan diberikan bantuan, yaitu adanya tentara-tentara yang tidak lam yaraha, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mudah-mudahan kita minta begitu sama Allah. Ya, minta agar mereka di sana tenang, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan kepada mereka. Kita nggak mungkin bisa nih datang ke sana, nggak mungkin bisa, saudara. Apalagi rezim sekarang, nggak akan mungkin. Ya, nggak akan mungkin kita bisa mengirimkan bantuan ke sana, nggak mungkin. Untuk menjaga umat Islam ini sekarang ini, umat Islam di New Delhi, di India, mereka terisolir di satu tempat, dijadikan benteng kepada mereka. Mereka semua ibu-ibu, anak-anak, orang-orang tua bermunajat kepada Allah sambil menangis, saudara, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita juga begitu, ya. Kita doakan mereka. Kalau bisa setiap kali sholat kita sisipkan tuh doa kunut nazilahnya. Allahumma anfa'annal bala wal waba wal fahsya wal ghala wal munkari wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa min buldatil muslimina ammata ya rabbal alamin. Minta kepada Allah, ya, untuk semua kaum muslimin yang ada di alam dunia, minta kepada Allah agar Allah jaga saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah. Ini sebab itu namanya kita ada kepedulian kepada umatnya Rasulullah, kepada saudara kita. Jangan kita cuma peduli dengan diri kita sendiri. Kalau kita cuma peduli dengan diri kita sendiri, akan dipertanyakan oleh Allah, oleh Rasulullah nanti di alam akhirat. Dipertanyakan, apakah kalian memperhatikan umatku, memperhatikan saudaramu yang seiman seakidah? Kan Rasulullah nyatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah dinyatakan kalian beriman salah satu dari kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sampai kalian betul-betul mencintai saudara kalian, la yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, ini saudara, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis seperti ini pengen agar umat Islam itu bersatu. Udahlah, kagak usah kita berpikir tentang masalah hal-hal yang furu', ya, hal-hal yang sunnah. Udah cukup dah, udah cukup kita diadu domba, udah cukup kita dikotak-kotakan. Sekarang mari kita kembali bersatu, kita kembali merajut ukhuwatul Islamiyah agar kita menjadi kuat, ya,
Karena juga kelangsungan agama ini saudara bukan istilahnya, ini adalah tanggung jawab kita. Memang Islam yu'la wala yu'la, Islam itu tinggi, lebih tinggi dari yang lain. Tapi keberadaan Islam di Indonesia, keadaan Islam di dunia itu yang yang bisa menentukan kita. Kalau kita nggak peduli, habis kita, betul nggak? Ya, jangan kita cuma akan ada Allah. Ya Allah itu nggak perlu kita bantu. Bukan begitu caranya, saudara. Keberpihakan kita untuk betul-betul menjadi orang yang bisa menjaga keberadaan akidah kita sendiri ataupun kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Ini tanggung jawab kita. Ya, sekali lagi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa orang-orang kafir terutama Yahudi dan Nasrani itu betul-betul benci kepada kita. Bahkan mereka berusaha untuk memilah-milah atau menghancurkan, ya, memisahkan umat Islam agar umat Islam itu mudah untuk dihancurkan. Dan dari zaman Nabi sampai zaman sekarang ini nggak pernah putus. Orang-orang kafir itu berusaha untuk memecah umat Islam. Tinggal kita sadar nggak kita gitu loh. Sadar nggak kita? Berkali-kali Rasulullah menyatakan, banyak hadis-hadis yang menyatakan seperti ini, ya. Yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Banyak hadis-hadis tentang masalah persatuan, tentang masalah kecintaan. Kita diperintahkan untuk mencintai saudara kita. Itu banyak sekali hadis-hadisnya. Dan itu dengan seperti itu seharusnya kita sadar, ya. Udahlah, jangan lagi kita mau diadu domba. Baik. Sebelum selanjutnya mintanya enggak? Wa qala sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wahai Ali, udlubil khaira inda sabahil wujuhi wa akrimid dhaifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu wa idza irtahala bidunubi ahlil manzili wa yulhiqa wa yulqiha fil bahri wa yulhiqa fil bahri. Ya Ali wahai Ali, utlubil khaira, carilah kebaikan. Ini perintah. Utlubil khaira, carilah kebaikan. Inna sabahil wujuh, melalui, inna bukan lagi maknanya di samping, ya, di sisi, bukan. Karena melihat Syekhul Qalamnya. Inda sabihil wujuh, melalui wajah-wajah yang ceria. Kalau kau ingin cari kebaikan, carilah melalui wajah-wajah yang ceria. Jadi umat Islam itu diperintahkan untuk selalu memberikan wajah yang gembira kepada saudaranya, ya. Jangan cembetut terus. Jangan selalu melihat orang kayaknya nggak senang saja, ya. Roman mukanya, wajah mukanya atau sinar mukanya tidak menunjukkan kepada kebaikan. Cari melalui wajah-wajah orang-orang yang bersinar atau berseri-seri wajahnya. Wa akrimil dhaifa, dan muliakanlah tamu. Wa innahu, karena sesungguhnya tamu itu idza nazala biqaumin, tatkala dia datang ke satu kaum, nazala ma'ahu, dia akan datang bersama dengannya rizquhu, rizki kaum itu. Tamu yang datang ke rumah kita itu, saudara, membawa rizki kita, ya. Tamu yang datang ke rumah kita membawa rizki kita. Namun jangan kita konotasikan rizki yang namanya rizki itu hanya berupa barang, ya. Rizki itu banyak. Salah satunya juga rizki ketika kita tidak tertipu dengan sesuatu, artinya kita terlepas dari penipuan, itu juga rizki. Ya, jadi rizki itu bukan hanya berupa benda, bukan hanya berupa barang, ya, bukan hanya yang bentuknya wujud. Kesehatan juga rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika tamu datang, hakikatnya dia membawa kepada kita rizki kita. Wa idza irtahala, tatkala ia pamit, irtahala, maka dia akan membawa bidunubi, dengan membawa dosa-dosa kita. Min dunubi ahlil manzil, yaitu membawa
dosa orang-orang yang ada di rumah tadi. Wa yulqiha fil bahri, dan akan dilemparkan ke dalam bahar, ke dalam lautan. Ini doib, apa namanya, tamu, ya. Tamu datang kepada kita, dia membawa rezeki, dia pulangnya membawa dosa-dosa kita tuh dibawa. Maka beruntung orang yang setiap hari didatangi oleh orang lain. Beruntung orang yang didatangi atau orang yang didatangi tamu rumahnya. Alangkah ruginya orang yang kagak pernah datang tamu ke rumahnya. Ya. Makanya orang yang sering datang tamu doanya mustajabah. Kenapa? Karena dosanya nggak ada. Ya, setiap datang dosanya diambil, setiap datang dosanya diambil, bersih itu, betul nggak? Nggak tanggung-tanggung lagi dosa yang diambil, bukan cuma dirinya doang, tapi semua keluarga yang ada di dalamnya, baik istrinya, anak-anaknya, kalaupun misalnya ada orang tuanya yang dia jaga, itu pun semuanya akan diambil dosa-dosanya, ya. Kemudian dosanya itu dilemparkan ke dalam samudra atau ke dalam laut. Ya, ini ada dosa tuh, ya. Makanya beruntung. Ya, kenapa para ulama tuh kalau doanya istajabah? Kenapa? Karena yang datang tamunya banyak, betul nggak? Tiap hari datangin tamu, kan gitu kan? Kiai itu kalau ada tamu, apalagi kalau kiai punya pesantren, tamunya nggak pernah putus, tiap hari didatengin terus, ya. Insya Allah nggak punya dosa, dosanya udah dihapuskan. Pantas kalau kemudian doanya terijabah. Nih beruntung. Jadi kalau ada tamu jangan kita tolak, ya. Juga kalau ada tamu itu, saudara, jangan kita pandang tamu yang mana nih yang harus datang ke rumah kita. Terkadang kita milih-milih. Kalau yang datangnya pejabat, kalau yang datangnya pengusaha, kalau yang datangnya orang kaya, baru kita terima. Kemudian kita suguhi dengan suguhan-suguhan yang baik-baik. Bahkan kagak ada suguhan kita ngutang-ngutang tuh untuk beliin suguhan, ya. Namun ketika yang datang adalah dari lapisan menengah, lapisan ke bawah, orang miskin datang, ini paling datang lagi mau minjem duit, kan begitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, Masya Allah. Jangan kita milih-milih tamu yang datang. Karena hakikatnya tamu yang datang itu adalah membawa rizki. Pulangnya akan menghancurkan atau membawa dosa-dosa kita. Beruntung makanya rumah yang sering didatangi oleh tamu, yang banyak tamunya. Beruntung. Rumah saya 24 jam tuh, siapa yang mau datang tiap malam silakan. Mau malam saja jam 12 malam itu saya bukakan pintu, ya, nggak pernah saya tutup. Kenapa? Karena memang saya pengen dengan adanya tamu itu membawa keberkahan, ya. Jangan kita memandang tamu atau memilih tamu. Saya pernah datang ke seorang ulama bersama dengan guru saya, gitu, ke Kiai Maimun Jubair, ya almarhumlah Kiai Maimun Jubair. Ini adalah ulama yang memang beda dengan ulama yang lain. Ketika kita sedang bersama-sama itu, saudara, itu tamunya kan luar biasa beliau. Ada pengusaha datang ke situ, ya, ada pejabat datang kepada beliau. Suatu ketika sedang ngobrol-ngobrol sama-sama, ada tamu datang, ya, orang miskin datang. Itu beliau begitu salam orang itu, beliau langsung berdiri, kemudian langsung menjemput. Ini akhlak beliau luar biasa. Beliau jemput, dituntun oleh beliau, kemudian didudukkan di samping beliau. Ini beliau, ya, Kiai Maimun Jubair, duduk bersama beliau. Ini kemuliaan beliau. Kemudian beliau bercakap seakan-akan tidak ada batasan beliau dengan tamunya. Padahal ini tamu nih, kita tahu nih tamu nih orang rendah, ya. Dia butuh sesuatu, sampai apa yang kau butuhkan? Ada yang bisa saya bantu? Ngomongnya luar biasa beliau. Ini beliau memperlihatkan akhlak yang mulia, di mana beliau tidak pernah memilih tamunya, ya. Hingga semua tamu yang hadir di situ, termasuk saya dengan guru saya, bengong aja ngeliatin betapa luar biasanya akhlak beliau. Masya Allah. Kita belum tentu kayak begitu bisa, ya.
Makanya kalau beliau diangkat derajatnya karena beliau punya akhlak yang tidak sama dengan akhlak manusia yang lain. Ya, beliau punya kebiasaan yang tidak sama kebiasaan dengan kita. Kita nggak akan mungkin. Kita pasti kalau yang datang itu kita pilih. Bahkan kalau seandainya ada tamu yang datang, kemudian kita lihat tamu lebih rendah lagi, ntar lu sebentar, ente situ dulu aja, ya. Ente di luar aja dulu deh. Ntar kalau tamu udah selesai baru ente datang, ente masuk. Kan begitu gitu. Betul nggak? Beliau nggak beliau. Masya Allah. Dan itu nggak sekali dua kali, saudara, berkali-kali. Saya juga bertanya kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, apa seperti begini? Ini beliau punya akhlak betul. Beliau nggak pernah milih. Siapapun yang datang, tamu yang datang kagak pernah beliau memilih. Bahkan selalu pintunya terbuka, masya Allah. Ya, indah. Akhlak-akhlak orang-orang yang terpuji, akhlak-akhlak orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala indah karena dia mengikuti apa-apa yang telah disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi lilitannya, ya, menjadi amalnya itu yang selalu dia dakwahkan, terus menerus distabilkan, diistiqomahkan. Wah, luar biasa kalau bisa. Makanya kita lihat nih apa nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa tamu itu membawa berkah. Tamu itu pula membawa semua kejelekan-kejelekan kita keluar hingga dibuang habis. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terhindar dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ya, jangan kita ketika datang tamu kita tolak tamu kita. Hatta yang datang itu adalah pengamen. Ya kan, pengamen kan banyak tuh, ya kan? Dia berusaha ngamen, karena dia ngamen itu kan pengen makan, buat makan, betul nggak? Saking susahnya tuh, apa kerjaan susah, dia ngamen ke sana kemari. Kita tutup, ada pengamen loh, kita tutup pintunya. Jangan bukain. Ada rezeki kita kasih, gitu. Ya, buatlah dia merasa bahwa masih ada saudara yang bisa menolong dirinya, gitu. Minta-minta datang kepada kita, ya, jangan sampai nunggu lama tuh. Tar aja dulu, dah biarin aja dulu, jangan buka. Kalau bisa suruh masuk, suruh makan dulu, ya. Atau kalau kita punya makanan kita kasih makanan, kita punya apa kita kasih, ya. Itu adalah salah satu sifat atau salah satu adab ataupun akhlak yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa redhonya Allah kalau kita pun mau peduli dengan saudara kita. Bahkan bukan hanya sesama muslim. Islam itu tidak hanya mengajarkan sama muslim, siapapun makhluk, ya, siapapun makhluk, karena hakikatnya manusia itu adalah makhluknya Allah. Saat kita peduli dengan makhluknya Allah, sama saja kita memuliakan Allah, ya. Nah, inilah saudara kajian kita di pagi hari ini. Sekali lagi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi, di mana kalam-kalam Rasulullah ini bukanlah karena hawa nafsu, ya. Jadi Rasulullah menasihati kita untuk adanya kepedulian kepada saudara kita, terutama saudara kita yang seiman dan seakidah. Jangan sampai tidak ada kepedulian kita kepada mereka hingga mereka pun minta pertolongan kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang sudah disyariatkan baginda Nabi lewat nasihat-nasihatnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik. Mungkin ini yang biasa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tetangga termasuk tamu enggak, Ustaz? Kalau tiap hari mampir itu kasih rumah. Iya. Saya tuh air putih itu. Tetangga termasuk tamu enggak? Iya, termasuk tamu tetangga. Iya. Tamu tetangga. Ya namanya bukan rumahnya, dia datang mau mampir, ya kan, mau silaturahim. Sama, tamu juga. Tamu itu ada kalanya jauh, ada kalanya dekat. Sama dengan saudara, ada saudara jauh, ada saudara dekat, ya. Kalau tamu mau datang, oh tuh dia tuh mau datang lagi tuh, mari ngapain? Paling mau ngabisin air tuh. Ya, nggak apa-apa kalau ngabisin air. Jangan kita punya suzon, itu tamu datang kemari, rumahnya dekat, kemari terus, ngapain mau minta duit, mau ngutang. Jangan punya perasaan kayak gitu, jangan, ya.
Jangan punya perasaan suuzon kepada manusia. Jangan datang kemari, oh mudah-mudahan datang kemari itu biar apa, ada masalah bisa kita selesaikan masalahnya. Dia mau sharing sama kita, kita bisa apa, memberikan nasihat, kita berikan nasihat. Kita ada rezeki, kita bagi rezeki, kan gitu, iya kan? Jangan malah kita gerutu, gak apa-apa. Tamu dari dekat, tetangga datang sama, ya, sama. Jangan kita anggap baik beda, apalagi dia seiman seakidah, ya. Dan juga jangan punya suuzon, ya. Jangan punya suuzon. Suuzon, datang kemari lagi. Kemarin habis ngutang lu belum bayar, udah mau ngutang lagi. Jangan, ya. Jangan kayak gitu. Ya mudah-mudahan siapa tahu dia datang ke kita, nggak taunya mau bayar utang, kan nggak tahu, ya kan? Nggak tahu kan gitu. Jadi jangan suuzon dulu kalau mau datang. Ini belum apa-apa udah suuzon aja sih sama orang. Ya gimana kita mau dapat pahala, ya kan? Kita nggak akan kita mendapatkan kemuliaan Allah kalau kita punya suuzon. Jangan ada punya suuzon. Baik, ada lagi? Fadhal. Kalau kami di sini, kita belum di sini. Kawan dia nggak mampir ke rumah gitu. Itu termasuknya istilahnya asli apa gimana? Wah, luar biasa. Ya, itu ngajak kebaikan namanya. Ya, kan kalau mampir kemudian sama-sama dikasih makan. Bahkan ada sebuah hadis, ya, malaikat itu saudara tidak akan berhenti beristighfar kepada seseorang yang menyiapkan makanan, mengajak orang makan sampai tampahnya itu belum diberesin. Itu malaikat akan berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah kepada seseorang yang mengajak makan selama tamparnya itu, makanannya belum diberesin. Itulah malaikat memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang yang ngajak makan. Besok pulang ngajak makan, ya. Saya punya guru Habib Abdullah bin Qudeh Tanabang, Petamburan. Dia guru besar di Jaimatul Khair. Itu beliau setiap Jumat Kamis sore itu beliau motong kambing 2 setiap Jumat. Karena beliau juga punya peternakan kambing di Petamburan tuh ada. Kalau kita mau dulu, ya, kalau kita mau beli susu kambing, beliau persin tuh susu kambing. Namanya apa, Habib Abdullah bin Qudeh. Beliau itu setiap Kamis potong kambing 2 ekor, potong kambing. Kemudian beliau masak, masak tuh, ya, dia masak. Itu dia siapin di rumahnya makanan. Rumahnya paling depan, di belakangnya ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Kalau ke perikanan ada Masjid Al-Ikhlas, ya. Itu masjid. Kalau pulang orang, dia itu di tengah-tengah, dia pulang duluan. Habis sholat dia pulang duluan. Untuk apa? Jegat orang. Lu pada mau kemana? Mau pulang? Masuk dulu ke rumah gua. Masuk rumah. Itu udah disiapin makanan tuh. Dia makan tuh. Apa aja ada di situ. Ya, nasi kebuli ada. Ada yang namanya apa? Empleng tuh yang dikasih marak. Ya, itu banyak. Udah banyak semuanya. Ada semua. Sampai susu disiapin. Setiap Jumat, ya, dipanggil tuh. Kenapa? Dia tahu kalau dia nggak punya apa, dia tahu dia kalau nggak punya amal yang terbaik kecuali amalnya dengan datangnya orang makan ke rumah dia, ya, karena dia tahu tuh malaikat beristighfar selama tampar yang dia siapkan untuk makan itu belum dirapiin. Sebanyak itulah malaikat beristighfar untuk dirinya. Tuh, mengajak nggak apa-apa, ajak makan, ya, mau dijegat sama dia. Habib Abdullah bin Qudeh, coba, ini apa, ponakannya ada di sini nih, di Petukangan HMD, ya, ada di HMD itu ponakannya. Itu setiap Jumat, tamparnya juga masuk, ya, rumahnya dibuka. Di belakang rumahnya itu dia ada peternakan kambing, jadi usahanya cuma kambing doang, susu kambing doang, tapi berkahnya luar biasa. Saya kalau datang dipanggil beliau, Azhari datang ke rumah, ya, tolong bacain ini kitab. Tadi siapin susu sama dia, sama susu sama madu tuh, ya.
Itu istri saya sering banget tuh dulu waktu saya masih tinggal di sana. Istri saya sering banget, ya ke rumah Ami, yuk kita ke rumah. Itu siapkan susu sama madu. Ya, madunya juga madu yang mahal. Tuh diadukin, nih makan, minum. Subhanallah, ya bukan main. Kalau yang namanya tamu sama beliau, udah apa aja disiapin sama beliau. Tuh, itu orang-orang alim begitu. Orang-orang khas, orang-orang yang memang ingin mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap amal mereka enggak ada apa-apanya, ya, enggak ada apa-apanya. Mudah-mudahan dengan datangnya tamu ke rumah saya, kalau mereka mungkin mereka datang ke rumah saya, mereka takut karena galak memang, ya. Habib Abdullah bin Qudai itu galak beliau. Galak luar biasa. Tapi makanya orang pada takut kalau datang. Akhirnya dengan seperti itu mereka datang. Dia digiring, mau makan, ayo makan. Seberapa orang banyaknya makan habis. Orang dua ekor kambing tiap Jumat. Bayangin aja. Ya, kalau orang yang ada di daerah Petamburan pasti kenal tuh Habib Abdullah bin Qudai. Sampai Al-Walid Habib Ali bin Sahil, ya, itu datang setiap Jumat. Yang punya Masjid An-Nur di Selipi, sekarang punya pondok pesantren di mana di Bogor, ya. Nah, ini juga anaknya ada nih. Anaknya di sini kalau nggak salah di SD 05 tuh, ya. Namanya Abdul Qadir bin Ali bin Sahil. Itu beliau datang kalau tiap Jumat datang memberikan tausiah gitu. Oh, luar biasa. Itu harus kita contoh kayak begitu, ya. Hah? Kalau kata tadi kan begitu kan ada makan. Ini kalau kondisinya sekarang sudah jadi tradisi. Woi datang nih, mampir, bawa catur, yang sih. Ya ada lagi apa nih? Iya. Jadi pada masa dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Dengan hal-hal yang goplak. Kan kalau dikaitkan dengan kayak habis tadi kan jauh. Beda, iya. Iya. Kalau memang kita ngajak mereka untuk kebaikan bagus, tapi kalau untuk membuang-buang waktu mulghah, ya bisa dibayangkan dah, ya. Kagak ada manfaatnya, ya kagak ada efek apapun, nggak ada pahala di situ. Orang mulghah, ngajak orang untuk berbuat mulghah, ya, membuang-buang waktu. Harusnya kan kita memanfaatkan waktu. Hidup kita di alam dunia ini kan sebentar, ya kan sebentar. Harusnya kita manfaatkan yang sebentar ini untuk kehidupan akhirat. Malah kita ajak orang untuk berbuat seperti itu, yang istilahnya waktu terbuang dengan percuma. Bukannya kita ngajak orang untuk dekat sama Allah, tapi malah jauh dari Allah karena waktu dibuang untuk masalah-masalah yang mulghah. Ya sama aja kita menyiapkan kemungkaran kalau kayak begitu caranya. Ya, kalau begitu caranya kemungkaran. Beda kalau saatnya ya udah kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol apa nih? Ngobrol tentang masalah agama. Boleh. Jadi kemudian sering memberikan nasihat satu dengan yang lainnya, atau sambil kita main, tapi ada tujuannya mainnya itu. Tujuannya apa? Untuk mengajak orang, misalnya dia mengajak kebaikan, ya. Ini ada nih, kita ada proyek nih. Proyeknya apa tuh? Masjid mau dibangun nih, ada butuh untuk ini. Lagi sedang ngobrol-ngobrol, lagi main-main catur. Kira-kira ente ada nggak nih koneksi yang lain untuk bisa membantu? Nah, begitu boleh. Ya kan? Ada nilai dakwanya, ngajak mereka main tapi ada dakwanya di situ. Itu boleh. Tapi kalau flur memang buat main, ya, buat seneng-seneng, kagak ada niatan apapun kebaikan, itu dijauhin, hindarin, gak ada manfaatnya. Ya, nggak ngajak untuk kebaikan, yang ada cuma nunjuk pora-pora saja biar kita punya teman, ya kan? Artinya nggak ada manfaatnya. Lebih baik ditinggalkan hal-hal yang sifatnya mulghah, ditinggalin, ya. Nah, kalau bisa itu bisa juga termasuk kejelekan juga, ya, karena kita mengajak orang untuk berbuat sesuatu yang tidak manfaat, ya kan? Harusnya kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat dan mengajak orang untuk berbuat manfaat. Itu ya. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Jadilah kita menjadi orang yang mengajak kebaikan, ya, mengajak kebaikan, menjadi pelaku kebaikan. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair, mengajak kebaikan kemudian menjadi pelaku kebaikan. Harusnya begitu. Jangan cuman kita malah kita mengajak kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang beruntung, ulaika humul muflihun, agar kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung, ya, ajak kebaikan. Jangan kita malah mengajak kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Buat apa? Kita nggak termasuk orang yang beruntung nantinya, ya. Baik. Cukup ya? Cukup banget. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub 'alaina tauba tawsil kull hawba wastur lana al-awrati wa 'aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wa judabanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatas suhbi walhamdulillahi fil bad'i wan tanahi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal aminkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.